Mari brothers and sisters, kita mau mendekat pada Tuhan. Mari datang dalam hadirat-Nya yang penuh dengan kekudusan-Nya, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya begitu mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia ya Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh perlindungan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesona kami Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang
bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Sungguh kasih-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Yesus, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau setia ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Renungkan kasih Tuhan yang begitu indah, kebaikan yang begitu nyata dalam hidup kita. Terima kasih ya Yesus. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya yang begitu besar, kebaikan yang begitu nyata. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oke, shalom saudara. Senang banget bisa ketemu saudara lagi. Hari ini kita mau belajar sesuatu. Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kita masih bicara dalam kitab Matius. Kemarin kita sudah belajar serial, ada 9 ucapan bahagia atau 9 makarios yang isinya adalah konstitusi kerajaan Allah. Dan saya sungguh berharap saudara bisa benar-benar ngerti, dan kita bukan cuma ngerti, kita mengaplikasikannya dalam hidup kita, konstitusi kerajaan Allah. Nah hari ini adalah bagian dalam doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, your kingdom come.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bicara tentang datanglah kerajaanmu, nah kalau kita belajar ilmu politik, sesuatu bisa dibilang kerajaan itu setidaknya memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama harus ada rakyatnya, setuju nggak? Harus ada rakyatnya. Nomor 2 harus ada wilayahnya. Dan nomor 3 harus ada sistem pemerintahannya atau leadernya atau rulernya atau penguasanya. Nah itu sesuatu bisa disebut kingdom atau dibilang kerajaan kalau minimal ada 3 hal itu. Nah kalau bicara tentang kerajaan Allah di muka bumi, nah ini kan ngomong begitu ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah bicara tentang thy kingdom come, itu istilahnya New King James, kalau istilahnya English Standard Version menggunakan kata your kingdom come. Datanglah kerajaanmu, kan tadi saya udah ngomong ya, memenuhi 3 hal. Rakyatnya, siapa rakyatnya? Kalau ngomong datanglah kerajaanmu, siapa rakyatnya? Siapa rakyatnya? Kita, iya dong, kita dong. Terus kedua, wilayahnya di mana? Wilayahnya di bumi, kan itu ada kata-kata di situ ya. Dan yang ketiga, siapa rulernya, siapa penguasanya? Tuhan. Jadi hari ini saya mau saudara ngerti, bicara tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat ini tidak lain dan tidak bukan sedang bicara tentang mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi atau bring the kingdom of God into the earth. Waktu kita, kan saya sudah pernah ngomong ya, waktu kita baca Alkitab, waktu kita mendengar firman Tuhan, kalau ada janji, jangan dianggap itu, wah ini mistis gitu ya. Misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Terus kalau kita sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti tiba-tiba, all of suddenly, tiba-tiba hidup kita berubah secara mistis. Ya bisa sih, bisa terjadi, saya percaya dengan mujizat. Tetapi saya mendapatkan sebuah pelajaran berharga dari Tuhan bahwa waktu kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, ingat kata-katanya ayatnya ngomong gitu loh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah waktu kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, mindset kita diubahkan. Nah waktu mindset kita diubahkan, lambat tapi pasti hidup kita pasti berubah. Yang mengerti kata Yes? Contohnya, di Alkitab begitu banyak rahasia-rahasia. Salah satunya bagaimana Tuhan mau kita mengatur keuangan. Itu ternyata ada di Alkitab. Tuhan gak suka kita berhutang, itu ada di Alkitab. Nah waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengerti mindset kita, paradigma kita, the way of thinking kita dirubah. Nah waktu kita sudah dirubah, lambat tapi pasti hidup kita pasti berubah. Jadi perubahan itu bukannya mujizat tiba-tiba berubah, enggak. Nah demikian juga waktu saudara-saudara pernah saya khotbahkan tentang Tuhan mau kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. Enggak juga tiba-tiba Tuhan angkat kita jadi kepala tanpa ada persiapan. Waktu Tuhan mau kita jadi kepala, nah kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin bagaimana kita mempersiapkan diri kita, prepare ourselves to be the leader. Kan enggak mungkin kan, kita masih ngeces, ngomong masih berantakan, terus tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan kita jadi leader. Nggak mungkin. Itu namanya Tuhan mempermalukan kita. Nah waktu kita mendengar kabar, I want you to be the head, marilah kita mempersiapkan diri sebaik mungkin karena Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala. Yang penting kata Yes. Nah sama dengan topik ini, waktu Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, nih ya kamu kalau berdoa gini, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, thy kingdom come, your kingdom come.
Tuhan sebetulnya sedang mengubahkan paradigma murid-muridnya dan termasuk kepada kita hari ini. Tuhan mau kita punya paradigma, kita yang sudah tahu kebenaran, ini kan serial ya. Dari Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 4, Matius 5, masuk Matius 6. Tuhan mengubahkan paradigma kita ini agent of the kingdom of God. Kita ini agennya, kita ini kepanjangan tangannya kingdom of God. Makanya murid-murid diajarin Tuhan berdoa, datanglah kerajaanmu, maksudnya apa? Maksudnya kita harus menjadi orang yang mengubahkan dunia. Ya mengerti kata Yesus. Serius ya, khotbahnya serius. Padahal saya dapat ide, saya duduk biar nggak terlalu serius gitu ya. Nah Tuhan pengen, selain kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu. Ingat, kerajaan itu nggak bicara cuma tentang tempat, kerajaan nggak cuma bicara tentang people, tapi kerajaan juga bicara tentang government system, sistem pemerintahan. Nah waktu Tuhan berkata, ayo kamu berdoanya gini ya, datanglah kerajaanmu. Jadi ini enggak necessary ngomong kingdom doang, tapi kingship, kerajaan Tuhan. Ini sorry ya, bahasa Indonesia terbatas. Jadi saya harap saudara bisa ngerti. Kalau kingdom itu kan ngomong tempat, tapi kalau ngomong kingship itu kerajaan Tuhan. Sifat Tuhan sebagai raja. Saudara nangkap bedanya? Kingdom and kingship. Kalau kingdom itu kan kita udah sering dengar kerajaan, kingdom. Kingdom itu bicara tentang tempat. Tapi kalau kingship itu bicara tentang sifat Allah sebagai raja. Nah, jadi saya minta maaf bahasa Indonesia memang sometimes terbatas. Nah, jadi waktu bicara tentang datanglah kerajaanmu, murid-murid Tuhan sedang ajarin bagaimana supaya Tuhan memerintah di muka bumi. Tuhan memerintah di muka bumi. Kehendak Tuhan jadi di muka bumi. Maunya Tuhan jadi di muka bumi. Jadi bicara tentang datanglah kerajaanmu, kita mau sungguh-sungguh apa yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang jalan di bumi ini sesuai dengan jalannya Tuhan. Apa yang berlaku di bumi ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah itu datanglah kerajaanmu. Sampai sini saudara masih ngikutin saya? Masih ngerti? Saya harap saudara makin ngerti ya. Kalau belum ngerti ya nanti lanjut makin ngerti, hopefully. Matius 5 ayat 13 sampai 14, ayat yang udah gak asing buat kita. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Saya garis bawahi kata-kata dunia, karena saya mau kita punya paradigma yang luas. Waktu Tuhan panggil kita pelayanan itu enggak cuma di gereja loh. Nah jadi dunia digambarkan oleh Alkitab, dunia itu sampai ke ujung-ujungnya adalah hidup kita, adalah pelayanan kita. Jadi di sini dikatakan jadilah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Enggak ngomong garam gereja, enggak ngomong terang gereja. Saya harap saudara makin ngerti maksud saya. Oke lah, supaya saudara makin ngerti, kita lihat ini pelajaran ini. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, mungkin ada beberapa yang belum pernah tahu apa ini ya. Seven mountains. Ada yang berkata seven pillars. Ada beberapa yang ngomong seven spears. Terserahlah mau pakai apa. Seven mountains atau seven pillars atau seven spears ini apa ya? Ada 7 hal yang menguasai hajat hidup manusia. Saya keluarin semua aja deh, biar saudara nggak nebak-nebak. Yes. Ada 7 hal yang menguasai hajat hidup manusia dan disebut seven. Saya nggak tahu kenapa ya, kenapa disebut seven.
Apakah karena saya suka angka 7? Ya mungkin juga, nggak tahu lah. Tapi ini gampang banget dihafal. Kenapa gampang banget dihafal? Kita lihat huruf paling depannya apa tuh? A, B, C, D, F, G gitu ya. Jadi gampang banget dihafal. Sebelum saya jelasin ini, ada yang udah pernah denger ini? Ada yang pernah tahu ini? Belum pernah tahu ya? Oke. Jadi beberapa tahun lalu waktu saya masih jadi dosen, saya udah ngajar ini sebetulnya. Tapi hari-hari ini makin kencang. Jadi saya, supaya Hope Church nggak ketinggalan, saya mau khotbah ini. Jadi ada 7 pillars, 7 pillars atau 7 gunung yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang pertama art, entertainment, media, and sports. Yang kedua business and finance. Yang ketiga church. Yang keempat development of the poor. Yang kelima education. Yang keenam family and health. Yang ketujuh government and military. Nah, saya mau saudara punya paradigma yang luas. Kalau tadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan sebelumnya kita sudah baca, datanglah kerajaanmu, your kingdom come. Maksudnya apa? Maksudnya saya mau ngomong secara vulgar dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak ada tedeng aling-aling. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran. Saya ulangi sekali lagi ya. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, menguasai 7 gunung ini, menguasai 7 pilar ini, menguasai 7 spears ini. Supaya 7 hal yang dikuasai oleh orang-orang benar ini, waktu dunia melihat, waktu orang melihat, waktu manusia melihat, mereka ngelihat, oh hebat ya, kalau anak Tuhan yang menguasai, hasilnya beda. Nah, saya membayangkan dalam cerita yang lebih luas, kalau 7 gunung ini, 7 pillars ini, 7 spears ini dikuasai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu kebenaran ya. Ngomongnya anak Tuhan tapi kelakuannya busuk ya, sama aja bohong. Anak Tuhan yang tahu, sungguh-sungguh tahu kebenaran, yang melakukan kebenaran. Disitulah saya katakan, disitulah kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Saya ulang sekali lagi ya, disitulah kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Poin yang pertama, art, entertainment, media, dan sport. Orang sering ngomong, art, entertainment, itu dunia yang gelap. Isinya orang dugem, isinya narkoba. Betul nggak? Kita sering kali dapat persepsi jelek karena itu ya. Karena pelaku-pelaku dunia seni dan entertainment, itu hidupnya kayak gitu. Narkoba, mabuk-mabuk, penampilannya, saya nggak mau ngomong penampilan. Pokoknya hidupnya nggak disiplin. Nah, karena itu banyak hamba Tuhan, banyak pendeta yang melarang orang Kristen masuk dalam dunia art and entertainment. Benar nggak saudara? Jangan. Dunia entertainment adalah dunia yang kotor. Nah, dan saya mau katakan yang jahat bukan entertainmentnya, yang jahat bukan artnya, tapi yang jahat adalah manusianya. Nah, kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu kebenaran, mengambil alih art and entertainment, Tuhan bisa mengubahkan dunia art and entertainment menjadi tempat yang baik. Yang mengerti kata yes. Jangan menganggap sebuah tempat atau sebuah profesi adalah sebuah profesi yang busuk. Yang membuat dia tidak baik itu orangnya, bukan profesinya. Media. Ya contohnya sosial media. Kita hidup di zaman ini sosial media begitu luar biasa. Terus ada beberapa hamba Tuhan melarang jemaatnya untuk punya sosial media. Kalau saya tidak melarang, bahkan saya mendorong saudara punya sosial media. Betul kan? Kenapa? Justru lewat sosial media kita bisa menjangkau dunia yang selama ini tidak terjangkau. Kan Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah ke ujung-ujung bumi. Nah,
Bicara tentang jadikan semua bangsa muridku, pergi ke ujung-ujung bumi, saya membacanya nggak cuman bicara teritori loh, nggak bicara tentang lokasi. Oh ke Afghanistan, ke Pakistan, oh itu bagus lah kalau ada yang dapat panggilan kayak gitu. Tetapi bicara tentang dunia, ternyata ada sebuah dunia yang baru, itu namanya dunia sosial media. Yang kita gereja, kita anak Tuhan, kita yang adalah agent kerajaan Allah, harus menjamah itu juga, harus menjangkau itu juga. Jadi kalau sosial media diisi hujatan, bahkan Microsoft beberapa bulan lalu menyampaikan sebuah information news update yang mengagetkan dunia. Nggak tahu saudara baca atau tidak. Microsoft berkata, netizen paling jahat di muka bumi ini adalah orang Indonesia. Anda baca nggak? Microsoft loh yang bikin. Kenapa? Karena begitu banyak hoax, begitu banyak bully, begitu banyak kata-kata kasar yang disampaikan oleh netizen Indonesia. It happens, saya setuju. Dan Microsoft berkata yang paling jahat netizennya adalah dari Indonesia. Nah, bukan berarti kita mesti menjauhi sosial media, tapi sebaliknya kita masuk sosial media dengan kebenaran. Yang setuju katanya yes. Sports, sama. Jadi saya tidak anti kalau satu atau sebagian dari saudara berprofesi atau bercita-cita di bidang, ini kan semua masih muda kan, di bidang art, entertainment, media, and sport. Kok saya mau citanya jadi atlet, ayo saya dukung. Jadi atlet lah yang berprestasi, jangan cuma antar kampung gitu ya, tarkam. Tapi jadilah atlet yang berprestasi, jangan nanggung-nanggung gitu. Mau di bidang media, ayo, followernya sampai jutaan, ayo. Bidang entertainment, ayo. Kan kalau kita pernah ngobrol Very Limited ya, Very Limited nggak banyak orang. Ada yang nanya, kok boleh nyanyi lagu dunia nggak? Saya jadi penasaran, emang ada lagu sorga? Semua lagu yang kita dengar, kita nyanyikan ini masih dunia. Yang mengerti kan yes. Cuma saya mau ajak saudara membedakan lagu dunia dan duniawi, itu dua hal yang berbeda. Yes. Kalau duniawi itu sifat-sifat keduniaannya didorong gitu ya. Sifat-sifat yang bicara tentang seks, bicara tentang penyembahan berhala, hedonisme. Nah, jadi saya mendorong saudara-saudara punya paradigma, ingat, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Makanya saya selalu encourage, karena apa? Saya ngalamin, saya dapat kesempatan berharga dari Tuhan bisa sekolah di luar negeri. Saya mau katakan, bukan berarti orang luar negeri lebih pintar dari orang Indonesia, enggak. Saya enggak bilang orang Amerika lebih pintar dari orang Indonesia, enggak. Tetapi pengalaman yang berharga adalah memiliki paradigma yang diperluas, enlarge your paradigm, itu yang sangat berharga. Jadi kalau saudara dapat kesempatan ya, kok saya dapat kesempatan untuk keluar negeri, ya secara manusia saya sedih ditinggal gitu ya. Tetapi ingat, saya pengen saudara ngalamin yang saya alamin, enlarge your paradigm. Itu nomor satu, art, entertainment, media, sports. Yang kedua, business and finance. Orang selalu bilang, udahlah jangan bisnis lah. Bisnis banyak tipu-tipu. Bro, banyak orang di luar sana yang sampai sekarang pun masih suka ngomong gitu sama saya. Masa pendeta bisnis sih? Di luar sana banyak tipu-tipu. Loh, kita harus membuktikan tanpa tipu-tipu juga bisa. Gitu dong. Bukannya kita menjauhi bisnisnya. Yang setuju sama saya kata yes. Bukannya kita menjauhi bisnisnya, bukan kita menjauhi finance-nya dong. Tetapi bagaimana kita masuk dunia itu dan kita mengubahkan dunia itu. Ajaib loh. Kan saudara sama dengan saya, kadang-kadang kalau ada waktu luang kita nonton di YouTube. Dan salah satu hal yang saya suka nonton di YouTube adalah rahasia orang berhasil.
Ya saya nggak usah sebut nama-namanya, banyak itu di YouTube. Dan luar biasa loh, salah satu rahasia orang berhasil dari beberapa YouTube yang saya nonton, mereka berkata, jangan pernah nipu. Lu kalau udah nipu sekali, nama lu rusak, orang udah gak mau lah bisnis sama lu. Jadi walaupun kita untungnya gak banyak, bahkan kadang-kadang kita harus gak untung sama sekali, tapi demi nama baik, jangan nipu. Itu saya dengar berkali-kali di YouTube, bukan di gereja loh, di YouTube. Nah jadi pandangan atau anggapan, oh pendeta, atau bahkan, oh jangan bisnis lah, bisnis tipu-tipu, bisnis penggelapan pajak, bisnis itu identik dengan barang jelek dijual, dikasih bumbu-bumbu. Loh itu kan yang diajarkan dunia, kita gak begitu, kita jual barang yang bagus. Ya mengerti kan? Yes. Jangan tipu-tipu, jangan penggelapan pajak. Jadi bukan bisnisnya yang jelek, orangnya yang bikin jelek. Nah bayangin kalau kita yang udah tahu kebenaran melakukan hal ini baru 2 poin loh, dunia diubahkan. Baru 2 poin, art, entertainment, media, sports, and sekarang business and finance. Yang ketiga, church. Nah church, saya nggak usah ngomong panjang lebar, karena kita ada dalam lingkungan namanya church. Cuma saya mau katakan, someday, ya nggak akan lama lagi, saya berdoa, saya percaya, kalau Tuhan akan membawa kita makin besar, jumlahnya makin banyak, nggak cuma 30 orang gini, sudah ratusan, akan membutuhkan full-timer di gereja. Yang mengerti kan Yes? Di situ saya akan ngomong juga sama full-timer. Yanti kan pernah jadi full-timer, jadi ngerti. Kalau kita dipanggil untuk jadi full-timer di gereja, bukan berarti nggak laku di mana-mana, terus ya udahlah kerja di gereja aja. Jelek banget gak sih tuh? Banyak lu dunia ngomong begitu, wah lu udah gak diterima kerja di mana-mana ya jadi kerja di gereja. Kalau saya tidak begitu. Lu gak laku di mana-mana, jangan di gereja. Emang gereja tempat buangan? Gak laku sekolah di mana-mana terus sekolah teologi. Emang lu pikir sekolah teologi ini tempat buangan? Gak bisa sekolah di mana-mana. Makanya itu mengubah dunia jadi punya pikiran, oh sekolah teologi ya. Lu pasti gak diterima di mana-mana di sekolah teologi. Ngaco, ngawur. Oh lu kerja di gereja ya, karena lu gak diterima di mana-mana jadi kerja di gereja. Gak bisa begitu. Bukan berarti gak terima di mana-mana terus jadi kerja di gereja. Enak aja loh. Orang yang kerja di gereja adalah orang-orang yang hebat. Kenapa? Ingat, gereja adalah education center, membuat saudara yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya gak ngerti jadi ngerti. Nah justru nanti, bukan cuma nanti, mulai sekarang saya mau kita menerapkan hal itu. Orang-orang yang pelayanan di gereja adalah orang-orang yang hebat. Bukan orang-orang yang gak bisa apa-apa. Yang setuju sama saya kata Yes. Yang keempat, development of the poor. Menarik karena ini sifatnya dunia ya. Kenapa bahasa Inggris? Karena ini dunia. Ternyata development of the poor ini ada dalam fokusnya dunia. Dunia berkata development of the poor memerlukan sebuah konsentrasi juga. Nah bicara tentang development of the poor, bukan berarti kita bagi-bagi uang kayak Santa Claus, bagi-bagi uang kayak Santa Claus, bagi-bagi sembako, enggak begitu loh. Ternyata development of the poor adalah bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan. Dan luar biasa, kalau saya baca begitu banyak buku, artikel, ternyata memang harus saya akui beberapa alasan orang jadi miskin. Ada beberapa alasan. Ada karena kecelakaan, ada karena tragedi yang dulunya kerja jadi nggak bisa kerja.
ada karena orang tuanya meninggal, dua-duanya meninggal, jadi anak-anaknya dalam keadaan yang tidak beruntung. Itu it happens. Tetapi luar biasa, waktu saya coba pelajari tentang development of the poor, ternyata mayoritas orang jadi miskin bukan karena kecelakaan, bukan karena tragedi, bukan karena dilahirkan miskin, tetapi orang jadi miskin mayoritas karena punya paradigma yang salah tentang kehidupan ini. Ternyata orang miskin bukan salahnya siapa-siapa. Karena begitu banyak cerita, ini cerita yang ekstrim. Ada satu anak muda di Amerika, dia tukang sampah. Dia tukang sampah beneran ya, bukan joke, tukang sampah beneran ya. Kerjaannya tukang sampah. Tapi karena dia suka beli lotre, dia dapat lotre loh, ratusan miliar. Dan waktu dia dapat lotre ratusan miliar, dia hambur-hamburkan uangnya itu untuk berfoya-foya dengan prostitut juga. Dan tidak sampai 2 tahun, dia kere lagi. Nah ini kan membuktikan bahwa becoming poor is not talking about money, how much money you have. Tapi becoming poor adalah bicara tentang bagaimana keadaan mental kita. Saya pernah membaca sebuah buku, sebuah survei yang dilakukan oleh Silver Marshall. Nah dia mengatakan kalau seluruh uang di muka bumi ini, yang katanya 90% keuangan di muka bumi ini, itu dikuasai hanya oleh 10% manusia. Enggak adil banget kan? Nah coba kalau semua uang di muka bumi ini dibagi rata seluruh penduduk bumi. Nah waktu seluruh penduduk bumi dapat sama banyaknya uangnya, nah Silver Marshall menjamin dalam waktu 5 tahun komposisinya akan kembali seperti semula. Dalam 5 tahun. Kenapa? Karena orang-orang yang memang they don't know how to manage the money, mereka akan kehilangan uangnya dengan cepat. Jadi sekali lagi menjadi miskin bukan masalah tentang punya uangnya, tapi bagaimana bisa memanage keuangannya. Nah gitu kan. Nah bayangin kalau development of the poor dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bisa mengajar yang benar, yang tahu kebenaran. Salah satu doa saya loh sungguh-sungguh, semua saudara akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Yang kelima, education. Nah, bersyukur di sini ada beberapa guru gitu ya. Menjadi guru bukan sesuatu yang jelek. Tetapi sekali lagi, kalau bidang education dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan tahu kebenaran, mereka mendidik anak-anak didik yang nggak usah ngomong mereka Kristen lah. Tapi waktu mereka tahu nilai-nilai kekristenan, nggak usah ngomong Yesus dulu deh, tahu nilai-nilai kekristenan. Bayangin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian, dunia berubah loh. Dunia berubah. Karena ada sosok guru yang mengajar anak-anak. Bukannya sekolah diajarin tawuran. Ya nggak heran. Awalnya main bola, tapi udah jalan 20 menit jadi tawuran. Kenapa? Di sekolahnya diajarin tawuran. Kan? Nah bayangin kalau di sekolah diajarin yang benar, nilai-nilai firman Tuhan yang benar. Indonesia berubah, dunia berubah. Thy kingdom come, kerajaan Allah datang loh. Jadi ngomong kerajaan Allah datang bukan sesuatu yang mistis, tiba-tiba ada awan datang. Kita nih yang udah tahu kebenaran, Tuhan mau kita yang mengubahkan dunia. Yang mengerti kata Yesus. Yang keenam, family and health. Sama nilai-nilai dalam keluarga. Kita bersyukur ya.
Mungkin saudara nggak terlalu tahu karena saudara tidak berurusan di bidang itu. Tetapi sejak Gereja Betel Indonesia dipimpin oleh Ketua Sinode yang baru, GBI berubah. Kenapa? Karena Ketua Sinode yang baru ini begitu care dengan equipping dan education. Dan begitu banyak seminar, begitu banyak acara yang equip kita. Dan salah satu yang sangat ditekankan adalah nilai-nilai kekeluargaan. Diajarin. Dan Ketua Sinode kita, ya sebut namanya Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi, mengatakan tugas orang gembala nomor 1 bukan mengembalakan jemaat. Tugas orang gembala nomor 1 mengembalakan keluarganya. Bayangin, kalau jemaatnya banyak tapi keluarganya berantakan, apakah dia bisa jadi berkat? Pak Rubin Adi ngomong, nomor 1 mengembalakan keluarganya. Wah keren, waktu saya dengar Pak Rubin ngomong gitu, keren banget. Dan luar biasa, saya nggak tahu sekali lagi saudara ngikutin atau tidak. Sejak pandemi, sejak diumumkan secara resmi gereja tidak boleh on-site, kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Setiap hari Pak Rubin Adi doa bareng keluarga ditayangkan lewat YouTube. Setiap hari loh, sampai hari ini. Wow, saya kagum. Tidak ada pendeta yang bisa kayak gitu loh. Konsisten selama 1,5 tahun. Seringkali orang punya ide brilian, tapi tidak konsisten. Wah, idenya keren banget, tapi nggak dijalanin terus. Nah, tapi Pak Rubin Adi konsisten. Setiap sore jam 5 ada doa mezbah keluarga. Dan selalu ada tuh Pak Rubin, istri, anak, menantu, cucu. Kadang-kadang papanya, mamanya ikut. Papa mamanya Pak Rubin kan pendiri GBI, Pak Pendeta Dr. Julius Ishak, ikut juga. Wah, saya ngelihatnya dahsyat, keren banget. Selain family health system, rumah sakit, klinik dan sebagainya. Nah ini kan juga tempat-tempat yang korup ya. Udah ada di berita di mana-mana tuh, PCR, korupsi dan sebagainya. Bayangin kalau dikuasai anak Tuhan yang sungguh-sungguh tahu kebenaran. Wah, negara-negara yang tidak terlalu terkenal itu menerapkan kesehatan free buat penduduknya, 100% free. Salah satu negara yang menerapkan 100% free buat penduduknya adalah Kuba. Yang kita nggak terlalu banyak dengar karena Kuba diisolir oleh Amerika. Tetapi keren. Kenapa? Karena memang kesehatan menurut Kuba adalah kewajiban dari pemerintah buat masyarakat. Saya ngebayang-bayangin deh, mestinya Indonesia dengan kekayaan yang melimpah. Indonesia kaya loh, minyak, batu bara, itu banyak orang jadi kaya mendadak gara-gara itu kan. Itu kalau nggak dikorupsi, saya yakin sistem kesehatan di Indonesia bisa free. Saya yakin. Saya nggak lagi kampanye mau jadi presiden, enggak. Tapi saya yakin kalau ini nggak dikorupsi, bisa free. Kuba aja negara yang nggak terlalu terkenal sumber dayanya, bisa menerapkan free, semua orang free. Wah, saya waktu itu keren. Next, government and military. Nah ini kan orang begitu anti masuk ke government gitu ya. Waduh, gelap itu daerah gelap, banyak korupsi dan sebagainya. Saya nggak anti governmentnya, saya nggak anti militernya. Tapi saya mendorong kalau saudara memang punya passion. Teman kita kan Aryo, waktu itu dia sharing-sharing sama saya, mau tes di CPNS ya ngomongnya, CPNS ya. Oh saya dukung yuk, saya dukung. Saya senang juga kalau nanti ada birokrat
dari Hope Church. Nah itu kan, bayangin kalau ada anak-anak Tuhan yang menguasai government and military, yang sungguh-sungguh takut Tuhan, yang sungguh-sungguh tahu kebenaran, negara ini diubahkan. Saya harap 7 poin ini membuka paradigma kita. Maksudnya ngomong datanglah kerajaanmu itu apa gitu kan ya. Kalau mungkin di awal saudara belum menangkap maksudnya apa ya gitu ya. Aduh, Nathan ngomong apa lagi gitu ya. Jadi saudara, apapun yang jadi cita-cita saudara, pasti ada salah satu di sini. Tapi tadi pagi sebelum kesini saya baca-baca lagi, kayaknya ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Ada yang kurang, saudara? Ada yang kurang gak? Kesukaan kita bersama belum ada di sini. Awin. Iya, bener Carla. Kuliner di mana ya? Ya tapi nggak tahu juga ya. Kuliner mungkin masuk art, mungkin masuk business and finance, mungkin masuk health. Saya nggak tahu. Nanti saya tanya atau saya usulkan sama orang yang lebih istilahnya? Kok hilang? Berkompeten. Kuliner di mana ya Pak? Gitu ya. Next. 7 hal tadi, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. So that they may see your good works. Sekali lagi, mungkin saya sudah pernah sampaikan, perbuatan yang baik itu bukan cuma bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako. Perbuatan yang baik adalah yang kita lakukan baik. Yang kita lakukan excellent. Dengan kata lain, saya terjemahkan, kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Jadi kalau tadi saya katakan, saudara pengen dalam dunia bisnis, let's do it. Saudara pengen di bidang art and entertainment, media and sport, let's do it. Tapi pesan saya satu, jadilah orang yang berprestasi. Bukan cuma antar kampung, tapi berprestasi sungguh-sungguh. Kan saya pernah ngomong, saya kagum waktu itu nonton TV beberapa tahun yang lalu lah. Waktu dari AC Milan ada pemain hebat namanya Kakak. Waktu Kakak di interview dia ngomong, segala yang aku lakukan buat Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Wah saya kagum, saya nggak tahu kalau si Kakak ini orang Kristen, orang Brasil kan. Nah waktu Kakak ngomong begitu, dunia mendengar, dia menjadi saksi yang dahsyat dong, iya nggak? Bayangin kalau si Bejo main bola antar kampung, terus dia diwawancara, terus Bejo ngomong, aku melakukan ini semua demi Tuhanku Yesus Kristus. Keren sih, tapi cuma jago antar kampung, buat apa? Nah ini kalau udah dunia melihat, dunia mendengar. Wah keren. Di bidang art and entertainment, berapa kali kalau saya nonton Oscar, Grammy, Emmy Award, ada beberapa orang yang ngomong, first of all, I would like to say thank you to Jesus, my Lord and Savior. Ada yang pernah nonton gitu? Beberapa itu selebriti ngomong gitu. Kan keren. Makanya nomor 1, berprestasi. Waktu kita berprestasi, orang-orang itu mereka melihat prestasi kita dan mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan cuma di gereja, ya. Saya ngomong ya, ibadah sejati bukan cuma di gereja, bukan cuma nyanyi-nyanyi, bukan cuma doa, wah kita beribadah. Nanti setelah keluar dari ruang ibadah, hidupnya rusak lagi. Itu mah ngaco itu ya. Makanya ada sebut Kristen tomat gitu ya.
Kalau Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, Kristen tomat. Kalau zaman dulu ada Kristen kapal selam, nyelam nggak jelas di mana gitu ya, nongol-nongol kalau Natal sama Paskah doang, kapal selam. Itu zaman dulu. Tapi hari-hari ini saya dengar Kristen tomat. Apa sih Kristen tomat? Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Itu nggak benar. Kenapa? Karena ibadah yang benar adalah seluruh kehidupan kita nih loh. Jadi kalau saudara dipanggil dalam dunia bisnis, kalau saudara dipanggil dalam dunia art and entertainment, saudara dipanggil dalam dunia government, apapun lah yang tadi kita sudah baca, sudah belajar sama-sama. Di situ kita menunjukkan kepada dunia, ini loh aku punya nilai-nilai kerajaan Allah nih loh. Jadi walaupun kerja di bank, walaupun kerja di pemerintahan, walaupun kerja di mana, saya mau ngomong, itu pelayanan saudara, itu mimbar saudara. Mimbar saya memang di sini, tetapi saya mau ngomong, mimbar saudara lebih luas. Saya cuma terkungkung dengan 4 tembok ini. Sekarang lewat YouTube jadi gak terkungkung, kemana-mana juga. Tetapi saudara lebih ketemu banyak orang dibanding saya. Jadi kalau saudara sales ketemu orang, itu pelayanan saudara, itu misi saudara, itu penginjilan saudara. Jadi ingat, ibadah kita itu hidup kita, bukan cuma di gereja doang. Yang mengerti kata Yesus? Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini dia omong apa? Apapun yang kamu perbuat, perbuat segenap hati. Jadi bukan cuma lagi WL, bukan cuma lagi singer, segenap hatinya. Tapi kerja juga segenap hati. Kenapa? Lakukan segalanya seakan-akan untuk Tuhan. Ya mengerti kata Yesus. Kok lemes sih? Terus ada yang ngaco gitu ya. Wah, khotbah hari ini keren kok. Berarti gak usah ke gereja dong. Wah itu ngaco kan. Kan katanya pelayanan bukan cuma di gereja. Jadi aku sibuk di luar aja. Enggak begitu. Saya mau tutup dengan ayat ini ya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa sih? Orang ahli Taurat dan orang Farisi ini kan suka dihina, mereka itu melakukannya secara ritual. Ritual doang, hatinya enggak, gitu kan ya? Tetapi satu hal, Tuhan Yesus banyak mengkritik ahli Taurat orang Farisi. Bukan cuma dikritik, mereka dikata-katain gitu ya. Saya kalau baca, kan saudara tahu ya, kalau saya baca itu saya memvisualisasi, saya jadi mikir Tuhan Yesus jahat bener ya sama orang Farisi, sama orang Yahudi ini. Tiba-tiba ngomong, ular beludak, ngomong gitu ya. Bayangin saudara, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong sama kita, ular beludak, nggak ada apa-apa, tadi bilang ular beludak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu kepada ahli Farisi, orang ahli Taurat, orang Farisi. Terus Tuhan Yesus juga ngomong, itu lihat tuh, orang Farisi tuh, kayak kuburan. Luarnya dibagusin, dalamnya isinya bangkai. Wah Tuhan Yesus kayaknya sadis banget gitu ya sama ahli Taurat orang Farisi. Tetapi di satu poin ini, Tuhan Yesus ngomong kepada kita semua, bahwa kalau hidup keagamaan kita, kalau ritual kita tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi, kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ritual maksudnya apa sih? Kalau memang harinya ke gereja, ya ke gereja. Kalau memang harinya beribadah, ya beribadah dong. Kalau memang harinya melakukan upacara-upacara keagamaan, ya kita lakukan dong. Ya mengerti kata Yesus. Jadi jangan pernah berpikir, wah kok hari ini khotbahnya keren. Hidupku, ibadahku. Kalau gitu gak usah gereja-gereja deh. Nah ini ayat yang mengingatkan kita, enggak begitu juga deh. Kita ini di gereja dikasih tahu, kita ini di gereja dididik
Kita ini di gereja diajar supaya hidup kita tetap lurus, tetap lempeng. Jadi jangan berasa hidupku pelayananku, hidupku ibadahku, terus gak perlu ke gereja. Itu pengertian yang kebablasan saudara ya. Jadi saya mau dorong saudara, gereja ini Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita kembangkan, kita bangun sama-sama. Jadi walaupun hidupku adalah pelayananku, jangan pernah melupakan gereja. Karena Tuhan mendirikan gereja di atas batu karang. Yuk kita bangun sama-sama. Ya mau katakan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama. Bapak, kami sudah mendengar pengajaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu sungguhlah terbatas. Tetapi aku berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan terus menjelaskan, menerangkan setiap hal ini kepada setiap anak-anak-Mu. Paradigma kami diperluas. Kami gak hanya berpikir sempit, tetapi kami punya pengetahuan bahwa kami sebagai agen-agen kerajaan Allah, kami perlu mengubahkan dunia. Dimanapun Engkau tempatkan kami berada, disitulah pelayanan kami. Kalau kami ada dalam dunia bisnis, kami mau mengubahkan dunia bisnis. Kalau kami ada dalam dunia seni, entertainment, media, sports, kami mau mengubahkan tempat itu. Kalau kami dimanapun kami berada, education, pemerintahan, dimanapun Tuhan, kami mau semuanya itu selaras dan seturut dengan maunya Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Engkau yang mampukan setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami. Kami gak bisa berbuat dengan kemampuan, kekuatan kami sendiri. Tetapi kami mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat-alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar isi hati-Mu ini Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi aku berdoa buat setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini, baik secara on-site maupun secara online, dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Pelayanan apapun yang sudah kami persembahkan buat Tuhan gak pernah sia-sia. BL, singers, pemusik, pendoa syafaat, koordinator ibadah, multimedia, soundman, usher, bahkan hal-hal yang mungkin hamba-Mu belum sebutkan, guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati mereka, pakai hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk gereja-Mu, Engkau yang terus berkuasa, berdaulat, bertahta atas gereja-Mu Hope Church ini. Terima kasih Tuhan, untuk hari-hari ke depan kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang tahu yang terbaik, dan kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah salah, Engkau memberikan terbaik, melakukan yang terbaik, merancangkan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk setiap anak-anak-Mu, berkati setiap persembahan yang dikumpulkan, Engkau juga berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami akan berpisah satu lainnya, biar apa yang sudah kami terima hari ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi garam dan terang dunia. Kami hidup selaku hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sesuai dikasih Tuhan, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, akan selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.